hadir di tengah-tengah Engkau kami. Tuhan pengasih penyayang Engkau. Engkau ada di depan kami. Murah hati Tuhan, panjang sabar Tuhan. Maka hatiku hancur. Kasihanilah aku, tolonglah aku. Kasihanilah aku, ampunilah. Aku berseru padamu, ampunilah dosaku. Tuhan, Ya Tuhan, ampuni ampuni salahku Tuhan. Aku tidak dapat membayar hutang dosaku. Ampunilah aku. Sembuhkanlah aku. Akuilah Tuhan saudaraku, bahwa Dia adalah penguasa atas hidupmu. Kami patahkan dan oleh bilur-bilur Yesus menyembuhkan pada malam hari ini. Haleluya. Stroke 8 tahun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. So when we are afraid, we put our trust in God. Jesus loves you and He hears you. Shalom, haleluya. Puji Tuhan, kita bertemu lagi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus pada acara KPP online pada hari ini 1 Juni 2020.
Sebelum kita memulainya, saudaraku sekalian, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di sorga, kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan itu yang melepaskan kami dari segala ikatan dan yang menyelamatkan kami dan memberikan kepada kami kasih karunia dan mujizat. Terima kasih. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Pada hari ini tema kita adalah orang buta yang buta sejak lahir disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu terambil dari Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 12. Lalu nanti juga ada beberapa ayat dari ayat 35 sampai 38. Saudara, mari kita baca bersama-sama. Mari kita baca dari mulai ayat 1. Yohanes 9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Saudaraku, kenapa pertanyaan timbul? Karena dia buta sejak lahir. Jadi pertanyaan murid-muridnya, siapa yang berbuat dosa sehingga orang ini jadi buta sejak lahir? Apa dia sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta? Nah, saudaraku, tapi jawab Yesus ini mungkin mencengangkan murid-muridnya sendiri. Karena Yesus menjawab begini, saudaraku. Bukan dia, bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Itulah jawaban Yesus, saudaraku sekalian. Jadi, saudaraku, Yesus berkata, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya. Tapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya, dia akan disembuhkan oleh Tuhan. Sehingga nyatalah bahwa memang Allah bekerja dan karena itu pekerjaan Allah nyata di dalam dia. Sehingga nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, jadi saudaraku sekalian, tidak semua orang sakit itu karena dosa, saudara. Saudaraku, memang ada karena dosa dia sakit, ada. Tapi tidak semua. Dan memang pernah ada, saya sendiri mengalami bagaimana orang itu tidak sembuh karena dia menyimpan sakit hati pada orang lain. Tapi begitu dia mengampuni orang lain, dia sembuh. Ada. Tetapi saudaraku sekalian, bisa juga orang itu mengalami sesuatu, sakit penyakit, atau seperti ini, buta sejak lahir, bukan karena dia berdosa, bukan juga karena orang tuanya berdosa, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Artinya apa, saudara? Dia akan disembuhkan oleh Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan, supaya dia mengenal nama Tuhan. Saudaraku, mari kita lihat apa yang terjadi pada orang buta sejak lahirnya ini. Nah, saudaraku, Yesus juga berkata, kita harus mengerjakan pekerjaan dia. Maksudnya pekerjaan Allah Bapa yang mengutus aku, mengutus Yesus, selama masih siang. Nah, saudaraku sekalian, karena Yesus bilang kalau malam tidak ada yang seorang pun dapat bekerja. Tidak ada seorang pun dapat bekerja. Jadi saudaraku, mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan saya? Maka saudara bisa lihat ayat ini. Selama Yesus ada, artinya selama Yesus ada, artinya masih siang hari, maka Yesus dapat bekerja, termasuk pada saudara pada hari ini. Nah, saudaraku sekalian, Yesus masih bekerja sampai hari ini. Jadi saudara, percayalah, Yesus pun dapat menyembuhkan saudara atau keluarga saudara. Ayat 6, setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah. Saudara, dia meludah ke tanah, mengaduk
ludahnya dengan tanah, lalu mengoleskannya. Dioleskan kemana saudara? Mengoleskannya pada mata orang buta itu. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Nah, saudaraku sekalian, cara kesembuhan kali ini unik, saudara. Saudara juga pasti tahu, banyak cara Yesus menyembuhkan. Berbagai cara. Saudaraku, ada yang dijamah oleh Tuhan. Ada orang kusta, Yesus mengulurkan tangannya. Dan Yesus katakan, aku mau. Dan orang itu sembuh. Ada yang hanya megang ujung jubahnya Yesus, sembuh, saudara. Ada yang dengan hanya perkataan saja, bahwa hambamu sembuh. Dan hamba perwira itu pun sembuh. Hanya dengan perkataan saja. Ada 10 orang kusta yang disuruh Yesus pergi menghadap imam. Declare pada imam bahwa kamu sudah sembuh. Hanya cukup berkata demikian, dijamah juga tidak, diulurkan tangan juga tidak, hanya berkata saja dari jauh, dan orang itu pergi, dan orang itu sembuh. Saudaraku sekalian, banyak cara Yesus menyembuhkan. Bahkan bisa jadi juga dengan cara berkata, dengan suara yang mungkin biasa saja. Seperti misalnya anak muda di Nain, yang mati, yang diusung dalam usungan, saudaraku sekalian. Nah, datang Yesus, dia pegang usungannya, lalu Yesus berkata, hai anak muda, aku berkata padamu, bangkitlah. Maka bangkit. Nah, kalau untuk Lazarus yang sudah 4 hari mati, sudah dikubur, udah bau busuk, saudaraku sekalian, maka Yesus berkata dengan teriakan yang keras, Lazarus, marilah keluar. Dan Lazarus keluar, saudaraku sekalian. Hidup dia. Dan saudaraku, atau juga mungkin kepada anak perempuan Yairus yang 12 tahun yang baru saja mati. Dia pegang tangannya, saudaraku sekalian. Lalu dia berkata, berseru, hai anak, bangunlah. Dan bangun, saudara. Jadi macam cara-cara Yesus menyembuhkan. Dan kali ini, dia mengoleskan, saudaraku sekalian, tanah itu yang sudah bercampur dengan ludahnya. Dan dioleskan pada mata orang buta itu. Lalu dia bilang begini, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Saudara perhatikan, di sini orang buta ini tidak pernah meminta pada Yesus. Dan dia pun sebenarnya tidak terlalu kenal pada Yesus. Tapi Yesus mau menyatakan kemuliaan Tuhan. Yesus mau menyembuhkan orang ini untuk menunjukkan bahwa Yesus mengasihi orang ini. Saudaraku sekalian, Yesus mau menyembuhkan orang ini karena Yesus mau mengasihi orang ini dan mau menyatakan pekerjaan Tuhan dinyatakan pada orang itu. Saudaraku, karena itu dikatakan, pergilah basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka ayat 7, seterusnya saya bacakan. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saudara bayangkan, saudara. Orang ini mungkin dia tidak terlalu kenal, dan memang dia tidak terlalu kenal, saudaraku. Nanti kita baca dia tidak terlalu kenal Yesus. Tapi dia mau disuruh. Saudara bayangkan, dia ditaruh di sini seperti, saudaraku, tanah yang sudah basah, saudaraku, di kelopak matanya, dan disuruh membasuh di kolam Siloam. Dan dia mau, saudara. Kalau dia nggak mau pergi, ya nggak jadi sembuh. Tapi dia mau. Walaupun pengenalannya pada Yesus masih minim, tapi dia dengar suara, pergi ke kolam Siloam. Dan dia pergi. Dan ketika dia membasuh dirinya, saudaraku, maka dia kembali dengan apa? Matanya sudah melek. Saudaraku, orang lahir buta, saudara. Matanya bisa melek. Saya tidak tahu berapa usianya, pasti udah puluhan tahun, saudara, karena dia sudah dewasa. Nah, ayat 8, tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, karena dia rupanya jadi pengemis, bukankah dia ini yang selalu mengemis?
Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan, tapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, benar, akulah itu. Orang bingung, ini dia apa bukan? Dan akhirnya dia bilang, benar, saya itu. Tetangga-tetangganya akhirnya yakin, oh ini tetangga kita, saudaraku sekalian. Nah, kata mereka kepadanya, karena ini mujizat luar biasa, saudara. Buta sejak lahir, saudara. Itu perkara yang luar biasa kalau bisa melihat. Saudaraku, buta sejak lahir, lalu kemudian dia bisa melek. Maka mereka bertanya kepadanya, ayat 10, kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Nah, saudara, jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Nah saudara, semua heboh. Wah, Yesus ternyata yang menyembuhkan. Lalu mereka bertanya kepadanya pada ayat 12, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Saudaraku, dia memang benar-benar minim pengetahuan tentang Yesus. Di mana Yesus sekarang? Dia nggak tahu. Tapi yang dia tahu, orang yang disebut Yesus. Mungkin dia dengar-dengar namanya, karena kan Yesus berjalan dengan murid-muridnya. Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku, dan berkata padaku, pergilah ke dalam Siloam, basuhlah dirimu, dan aku pergi, dan aku sembuh. Di mana dia sekarang? Saya nggak tahu. Nah saudara, akhirnya orang yang sembuh ini dibawa kepada orang Farisi. Nah saudaraku, kalau ayat 13 sampai dengan ayat seterusnya sampai 34, itu dia memang iri hati dan yang memang mau mencari-cari kesalahan Yesus, karena mereka sangat benci kepada Yesus. Karena saudaraku, posisi mereka sangat terganggu, segala kekuasaan mereka juga sangat terganggu karena ada Yesus, saudaraku sekalian. Mereka coba-coba cari salah Yesus. Nah saudara, yang singkat ceritanya saya mau ceritakan, dia diinterogasi, dia kemudian dibilang, itu masa waktu hari Sabat memelekkan mata orang buta, berarti itu bukan dari Tuhan. Lalu kemudian orang Farisi ini pun bertengkar sendiri. Nggak mungkin dari Tuhan ini, nggak mungkin dari Allah, sebab dia tidak melihara hari Sabat. Tapi ada juga yang lain bilang, bagaimana nggak dari Allah? Orang dia bisa buat mujizat yang luar biasa begini. Nah saudara, mereka sendiri bertengkar. Dipanggillah orang tuanya dan sebagainya, diinterogasilah segala macam, saudaraku. Lalu kemudian akhirnya singkat ceritanya, malah akhirnya terakhirnya, ketika dia diinterogasi, ketika dia diejek segala macam, lalu kemudian orang itu malah mengatakan begini kepada orang-orang Farisi yang menginterogasi dia. Pada ayat 31 saya bacakan, dia bilang begini, orang buta ini yang sudah melek ini. Kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang-orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Lalu dia bilang lagi, dan dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Saudara-saudaraku, malah dia bersaksi demikian. Dan dia berkata ayat 33, jikalau orang ini bukan dari Allah, tidak mungkin dia berbuat demikian. Tidak dapat dia tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku, singkat ceritanya orang ini akhirnya diusir dari interogasi itu. Orang Farisi tidak bisa mendapatkan apa-apa. Nah mari kita lanjutkan sekarang pada ayat 35. Yohanes 9 ayat 35 sampai ayat 38. Ini ayat-ayat yang terakhir yang akan kita baca. Mari kita baca sama-sama. Yohanes 9 ayat 35. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saudaraku, Yesus bukan saja ingin menyembuhkan sebenarnya saudara. Tetapi yang Yesus mau adalah, terlebih dari kesembuhan itu, adalah menyelamatkan semua orang.
membuat orang lain mengenal akan Tuhan. Supaya orang mengenal siapa dia. Nah, saudaraku sekalian, karena itu dia bertemu kembali dengan orang ini dan dia mau mengajari kepada orang ini siapa yang menyembuhkan dia. Siapa yang menyembuhkan dia. Orang buta ini udah bersaksi di antara orang Farisi. Orang itu pasti dari Tuhan. Nggak mungkin kalau nggak dari Tuhan. Karena Tuhan hanya dengerin orang-orang yang saleh. Mana ada pernah kita dengar ada orang yang pernah menyembuhkan orang yang dari lahirnya buta. Tapi orang ini bisa menyembuhkan. Pasti dia dari Tuhan. Dan sekarang ketika dia ketemu Yesus, maka Yesus berkata dan bertanya padanya, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Yesus memperkenalkan dirinya, saudara. Memperkenalkan siapa dia. Supaya orang ini bukan saja sembuh, tapi mengenal siapa yang menyembuhkannya, saudaraku. Karena ini yang paling penting. Saudaraku, ditanya demikian, saudara, maka jawabannya begini. Jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Dia benar-benar ingin percaya kepada seseorang yang dengan murah hati dan tanpa meminta apa-apa, tapi mau menyembuhkan dia. Saudara dapat bayangkan seandainya saya buta sejak lahir, maka pada saat saya bisa melek dan melihat, betapa saya sangat bersyukur siapa yang menyembuhkan saya ini. Kenapa dia mau menyembuhkan saya? Apa yang dia inginkan dari saya sehingga saya sembuh? Siapa dia? Saya mau menyembah dia. Saudaraku sekalian, karena itu dia berkata, siapa dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya, aku mau percaya kepada dia, saudaraku sekalian. Nah, saudaraku, saudara dapat bayangkan, seandainya saudara buta dan tidak dapat melihat, saudaraku, hanya gelap dan gelap, gelap dan gelap, puluhan tahun gelap, tiba-tiba saudara dapat bisa melihat warna, bisa melihat matahari, bisa melihat orang bergerak berjalan, bisa melihat segala sesuatu. Dan ketika saat itu, maka saudara pastilah juga sama seperti dia. Siapa orang yang menyembuhkan saya? Lalu Yesus menjawab kepadanya 37. Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata kata-kata dengan engkau, dialah itu. Saudaraku, Yesus mendeklar dirinya. Yesus menamakan dirinya Anak Manusia. Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Saudara, acap kali Yesus mengatakan dirinya Anak Manusia. Sering dia mengatakan dirinya Anak Manusia. Saudaraku, kadangkala Yesus juga disebut sebagai Anak Allah. Siapakah saudaraku Anak Manusia ini? Anak manusia ini adalah anak Allah. Siapakah anak Allah? Anak Allah sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Adalah firman itu sendiri, saudaraku sekalian. Allah itu sendiri. Dan dia disebut anak manusia karena firman itu menjadi manusia. Karena Allah mau menjelma menjadi manusia. Dia mau lahir sebagai manusia. Dan bahkan lahir di kandang domba, saudaraku sekalian. Allah mau menjadi manusia. Dan Yesus sering menyebut dirinya anak manusia. Karena dia mau bilang, aku adalah Tuhan Allah, tapi aku mau menjadi manusia. Aku menjadi anak manusia. Saudaraku, kenapa dia mau jadi anak manusia? Karena dia mau berbicara pada saudara dan saya. Dia mau menunjukkan bahwa Allah itu mengasihi saudara dan saya. Dan dia mau menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, saudara dapat bayangkan, seandainya saya sebesar ini, seandainya saya pencipta, dan saya menciptakan semut, dan saya mau menjadi semut, betapa luar biasanya kalau saya yang besar seperti ini mau menjadi semut. Kenapa engkau mau menjadi semut? Karena aku mau mengasihi semut. Aku mau bicara kepada semut itu. Saudaraku sekalian,
Allah mau menjadi manusia itu perkara yang sangat besar. Firman Tuhan menjelaskan itu dalam Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapakah anaknya yang tunggal? Yaitu anak Allah, yaitu Yesus, saudaraku sekalian. Saudaraku, kenapa Yesus mau datang menjadi manusia? Karena dia tahu, dia ingin berbicara pada saudara saya, untuk mengatakan dia mengasihi saudara saya. Dan bukan hanya mengatakan mengasihi saudara saya, dia bahkan mau mati untuk menanggung dosa saudara dan menanggung dosa saya, saudaraku sekalian. Dia mau mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita semua. Karena semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak berdosa. Siapakah yang berani mengatakan dirinya tidak berdosa? Ketika perempuan yang berzina itu mau dilempar batu, maka Yesus berkata kepada orang yang mau melempar batu, siapa yang tidak berdosa, silakan lempar duluan. Dan tidak ada yang berani, saudara. Karena semua manusia telah berbuat dosa. Tetapi Yesus datang untuk mau mengampuni dosa saudara dan dosa saya. Dengan apa bayarannya, saudara? Bayarannya adalah dirinya sendiri. Dia menjadi korban, saudaraku sekalian. Menjadi korban yang tersembelih. Seperti anak domba yang tersembelih. Menjadi korban supaya saudara dan saya selamat. Saudaraku, karena itu dia berkata kepada orang yang sudah sembuh ini, percayakah engkau kepada anak manusia? Dan orang yang sembuh ini berkata, siapa dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Dan Yesus berkata kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Yesus menyatakan bahwa dialah anak Allah. Yesus menyatakan bahwa dia adalah Mesias. Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia. Saudaraku sekalian, lalu apa respons dari orang yang disembuhkan ini? Mari kita lihat ayat 38 sebagai ayat penutup bagi kita. Ayat 38 berkata, katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Saudaraku, akhirnya orang yang sembuh ini mengenal akan anak manusia, anak Allah, Yesus namanya, dan menyembahnya. Saudaraku, maukah saudara percaya pada Yesus? Saudara mungkin berkata, dosa saya terlalu besar, Bapak Pendeta. Tapi saudaraku, karena kita memang tidak bisa membayar dosa kita, makanya Yesus mati di kayu salib. Kita tidak sanggup membayar hutang-hutang dosa kita. Hanya Yesus yang sanggup. Dosa saya tidak dapat saya tanggung. Bahkan mungkin 1 gram sekalipun kalau itu ada berat-beratnya, saudara. Tidak bisa. 0,1 gram pun saya tidak bisa tanggung. Tapi Yesus menanggungnya. Menebusnya. Membayarnya dengan darah sendiri. Saudara, maukah saudara percaya? Dosa saudara akan diampuni. Maukah engkau percaya? Maka engkau akan diselamatkan. Dan engkau akan bertemu dengan Allah. Mari saudara, saudara yang mau percaya, ikuti doa saya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, saya mau percaya kepadamu. Ampunilah dosa-dosa saya. Basuhlah dengan darah-Mu yang kudus. Sucikan saya. Masuklah ke dalam hati saya. Dan mulai malam hari ini, biarlah Engkau menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saya. Sampai selama-lamanya. Amin. Amin, saudaraku sekalian. Saudaraku, sekarang saya percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 1 ayat 12, maka dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah
Dan saudara disebut anak-anak Allah. Sehingga saudara memanggil Bapa kepada Bapa di sorga. Selamat datang saudaraku dalam kerajaan Allah. Saudara, sebelum saya mengakhiri ada satu lagi. Yesus itu mau menyembuhkan saudara. Saudara lihat, dia sanggup menyembuhkan. Orang yang buta sejak lahir, dia sanggup sembuhkan. Saudaraku, dia juga sanggup menyembuhkan saudara. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 53 ayat 5, bagian akhir, saudaraku sekalian, bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Percaya saja saudara. Apapun sakit saudara, percaya. Malam hari ini adalah malam di mana Tuhan bekerja. Selagi hari masih siang, Tuhan masih bekerja. Maka inilah hari di mana engkau dan saya akan menerima mujizat. Mari saudara, saudara yang sakit, kalau saudara sakit pada mata saudara, saudara tumpang tangan pada mata saudara. Atau sakit pada kepala saudara yang begitu hebat. Saudara begitu ingin membenturkan kepala saudara saking pusingnya atau begitu mau pecahnya, saudara tumpang tangan pada kepala saudara. Percaya pada malam hari Tuhan menyembuhkan saudara. Atau sakit COVID-19, saudara tumpangkan tangan pada dada saudara. Atau jantung, tumpangkan tangan pada jantung dada saudara. Sakit perut saudara, saudara jamah perut saudara. Atau kaki, saudara jamah kaki saudara. Tangan, saudara jamah tangan saudara. Atau kalau saudara mendoakan orang tuamu, anakmu, saudara dapat berdoa untuk meminta kesembuhan bagi mereka. Itu pun dapat dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudaraku sekalian, mari sekarang kita berdoa bersama-sama. Tumpangkan tangan di tempat di mana saudara sakit. Mari kita berdoa. Saya akan memimpin saudara untuk menerima kesembuhan dari Tuhan. Ya Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami. Sesuai firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus, kami menjadi sembuh. Dan pada malam hari ini, kami menjadi sembuh sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kesembuhan yang kami terima ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Saudaraku, Tuhan yang menyembuhkan saudara. Saudaraku, mujizat terjadi, puji Tuhan. Saudara sembuhkan, puji Tuhan. Dan kalau saudara sudah sembuh, mengucap syukurlah sama Tuhan. Jangan lupa mengucap syukur sama Tuhan. Dan kalau saudara ingin juga menyaksikannya kepada kami, saudara dapat menghubungi call center yang tertera di sana. Dan saudara nyatakan dari mana saudara disembuhkan, dari sakit apa. Tapi kalau saudara juga ingin didoakan lebih lanjut, ingin konsultasi lebih lanjut, mungkin ada masalah dalam hidup saudara, atau mungkin saudara ingin mengetahui, belajar tentang Yesus, saudaraku, silakan hubungi call center juga. Dan apabila saudara berkata, saya sudah sembuh tapi belum tuntas, saudara juga bisa hubungi call center supaya didoakan terus sampai pada waktunya Tuhan menyembuhkan saudara. Saudaraku sekalian, tetaplah saat ini stay at home. Dan marilah kita, saudaraku sekalian, tetap ikuti aturan pemerintah. Kita senantiasa mencuci tangan kita. Dan kalau kita keluar, jangan lupa menggunakan masker. Dan juga tetap jaga jarak dengan orang lain. Dan senantiasa kita menjaga kesehatan kita. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara semua. Sampai jumpa lagi pada acara KPP online yang akan datang.